به تتم الصالحات الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل إلى من جعلته صلى وأبدا من حسنين شفاء Abu Bakar hadirin hadirat jamaah kajian yang dimuliakan Allah, sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita mulai kajian malam hari ini dengan rasa syukur kepada Allah atas segala kenikmatan kesempatan yang diberikan. Insyaallah syukur akan membawa berkah dan pahala. Lalu saya bantu dan berikan aku. Kamu kalau bersyukur pasti aku tahu. Dari Allah melalui kabarku, tapi kalau tidak bersyukur, hukumanku sangat keras. Hukuman itu tidak selalu ada. Ada nikmatnya diambil oleh Allah. Ya, sudah cukup menjadi sebuah pelajaran yang banyak kisah-kisah orang tidak bersyukur, nikmatnya diambil oleh Allah dan tersisa adalah penyesalan. Makanya banyak hadis-hadis yang mengingatkan tentang syukur, ayat bahwa syukur itu bukan kembali ke Allah tapi ke kita. Ya, yashkur fakinnama yashkur dinasi. Barang siapa bersyukur sebenarnya syukur itu kembalinya ke dirinya sendiri. Awali saya kita dengan rasa syukur atas kesempatan dan kesehatan. Dua nikmat yang banyak dilupakan itu sehat dan sifat. Ya. Baik, terakhir kita membahas surat At-Taghabun. Ya, sudah selesai kemarin sampai pembahasannya tentang keutamaan infak. Ya. Kita masuk surat baru setelah At-Taghabun yang turun adalah surat As-Saff. Masih di juz 28. Apa artinya sof? Sof solat berarti barisan solat. Jadi sof ini nanti ada ayatnya Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ya, Allah mencintai hamba-Nya yang berperang di jalannya dalam keadaan shaffa, berbaris rapi. Ya. Ka'annahu bunyanu marsus. Kalau bangunan itu bangunan yang indah diangkat api ditail begitu. Allah mencintai siapapun yang berjuang itu di barisan yang rapi. Karena tiada pelajaran kekalahan, kemenangan itu bukan semata-mata karena agama, bukan tentang muslim perang mesti bukan tentang kafir yang gak pernah sholat, gak tunduk sama Allah mesti kalah. Menang kalah itu ada polanya. Pola itu ya kayak apa ya, cetakannya gitu ya. Pokoknya kalau manut begini menang, kalau gak manut kalah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah dalam sunnahnya. Memberikan ayyamu sudah diubah bebas. Baik, ini ada di 14 ayat surat As-Saff. Asbab nuzulnya menurut keterangan dari Ibnu Katsir, satu hari beberapa sahabat ini turun-turunan. Kalau sama Rasulullah itu kan semuanya berani gitu ya, karena saking apa wibawanya. Maka sahabat itu senang kadang kalau ada orang Badui tanya sama Rasulullah, karena Badui itu ada pertanyaannya lugu, gak penting, tapi bikin penasaran. Coba misalnya, makanan apa yang kamu hidangkan pertama kali untuk penghuni surga?
Yahudi, Nabi SAW Badui, Nabi Badui nanya ya, gitu sahabat masih senang ya, takut gitu ya. Tapi dari sekelas Abu Bakar, Umar, kita kan penting itu kan jadi kayak kurang berwibawa gitu pertanyaan, tidak mutu gitu ya. Makanya Badui datang itu nanti sahabat senang ya, karena ada pertanyaan yang ada lugu-lugu dari orang Badui itu ya. Satu hari disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat An-Abi Salamah an Abdillah bin Salam, qala tadzakarna ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yas'aluhu ayyul a'mali ahabbu ila Allah fa lam yakun ahadun minna fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan Fajama'na Faqara'na alaina hadhihi surah, yakni suratul Saff. Kami pernah kumpul-kumpul sahabat-sahabat ini bertanya, sebenarnya Allah itu paling suka amalan apa? Atau amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kami dorong-dorong, ayo kamu tanya Rasulullah langsung sana gitu ya. Didorong nggak berani, kamu aja gitu ya. Sampai beberapa sahabat tidak ada yang berani bertanya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar, kadang sahabat itu ngobrol di Masjid Nabawi, sementara Nabi itu tinggalnya gandeng dengan masjid. Ya. Ada pernah sahabat kalau dengan ngobrol tentang hari kiamat, ya, kiamatnya apa, tanda-tandanya apa. Nabi mendengar dari rumah dan keluar untuk menjelaskan biar tidak berbicara tanpa ilmu kan gitu ya. Lantaku masa'atu kiamat tidak akan terjadi hatta tahu asyara ayat, sampai kalian mendengar 10 tanda kiamat kubro, dimulai dari munculnya Dajjal gitu ya. Itu sahih hadisnya dari sahabat tebak-tebak Nabi meluruskan. Nabi mendengar percakapan ini, fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina, kemudian Nabi mengutus seorang utusan untuk mengumpulkan kami dan kami berkumpul semuanya. Kemudian Nabi membacakan surat As-Saff ini. Nah, nanti di sini ada innallaha, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berperang di jalannya dalam keadaan rapi seperti sebuah bangunan yang kokoh. Berarti kalau mereka bertanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah, berarti apa? Al-jihad fisabilillah. Itu begitu. Ini latar belakang turunnya surat As-Saff. Ya. Ada juga riwayat lain. Ya, ini sahabat-sahabat ini dulu kan tipe-tipe orang Ansar. Ada peristiwa kenapa kok Allah memilih Madinah sebagai tempat hijrah, kok tidak Habasyah? Padahal Habasyah itu lebih dijadikan tempat hijrah dulu sama Rasulullah. Tapi kenapa kok pilih Madinah? Para ahli sejarah, termasuk buku yang bagus, saya suka sekali buku judulnya Sirah Nabawiyah karangan Syekh As-Solabi. Kenapa kok Madinah yang dipilih? Itu banyak pertimbangan. Tentunya Allah yang paling tahu. Makanya hijrah itu ketika Muhammad bertanya, apa ini perintah Allah? Iya. Di mana? Yasrib. Yasrib itu kenapa dinamakan Yasrib dulu? Karena negeri ini nggak pernah damai. Apa? Perang, saudara, Aus, Khazraj. Nabi datang, namanya diganti Madinah Al-Munawwarah. Jadi penting nggak nama itu? Ada orang yang ngomong apalah arti sebuah nama. Nama itu penting, tapi ketemu orang jenengnya langsung diganti sama Nabi. Ketemu orang mana? Makanya ketika beliau punya cucu pertama Hasan, laki-laki yang pertama maksudnya, kan beliau sudah punya cucu sebelumnya dari jalur Zainab, punya anak perempuan namanya Umaymah. Ketika Ali melahirkan, Fatimah melahirkan itu, Ali kan gambarkan ke Rasulullah. Dia ditanya, sudah punya nama untuk anakku? Kamu kasih nama siapa? Sudah,
siapa namanya? Nama Musa yang namai Harbun. Al-Harb apa Al-Harbu? Al-Harbu perang. Karena bapaknya jago perang. Bapaknya jago perang, anaknya sebagai perang. Saya juga punya guru namanya Kital. Apa Kital? Perang boleh kerang pokoknya. Sesuai namanya, ngajak perang. Kital, Ustaz Kital. Sana kata Nabi, jangan kasih nama Hasan. Jangan kamu kasih nama Al-Harbu, kasih nama Hasan. Apa Hasan? Bagus, baik. Ini contoh ya. Jadi nama itu penting banget ya. Karena Rasulullah itu sering mengganti nama sahabat yang tak Islami. Ada namanya Sa'ir. Apa Sa'ir? Menyala. Menyala apa bu? Menyala itu neraka gitu. Bukan menyala, bukan menyala artinya semangat istimewa, bukan. Menyala itu neraka. Sa'ir itu yang menyalanya, api yang menyala. Nabi kasih petunjuk, ganti dengan Sa'id. Apa Sa'id? Bahagia. Dari roh diganti dan bahagia. Dia nggak mau. Gak mau, nanti kasih tahu sahabat ini pulang nanti rumahnya terbakar, kampungnya terbakar. Benar, ya, sesuai dengan namanya. Nama adalah doa. Jadi pastikan ya, mau bahasa Jawa ya boleh. Saya punya teman di pesantren itu namanya Selamat orang Boyolali. Sampai kondok diganti Salim, artinya sama. Di sana, cuma ada saling di mampu Arab, saling. Jadi yang pun bersama. Bahasa Indonesia untuk bahasa Jawa tujuh, kan sama. Sebenarnya sebetulnya artinya bagus, gitu kan, sama saja. Tidak ada nama Arab atas Jawa itu secara nama adalah doa yang bagus. Baik. Jadi Allah mencintai. Nah, di sini berarti ada apa namanya, merupakan sifat dari Allah itu ada benci, ada cinta. Allah benci juga bisa. Inna Allah yubghidu kulla ja'dhariyyin mutakabbir. Allah membenci setiap orang yang ja'dhari, itu syadidul hirs, gila kerja. Kemudian mutakabbir apa? Sombong. Jadi Allah gak suka orang gila kerja, kaya, terus sombong. Nah, ini yang contoh kalimat benci ya. Inna Allah yakrahu, karena yu'tidu benci ya. Kali ini Allah mencintai. Nah ini sahabat, kemudian mereka ini di awal-awal hijrah di Madinah ada perasaan ya, kapankah kita diizinkan perang ya Rasulullah gitu ya. Kapan kita diizinkan perang gitu ya. Kemudian nuzilat hina tamannau faridatal jihadi alaihim falamma furiḍa. Sebagai sahabat itu minta terus sama Nabi, kapan kita diperintahkan perang? Kapan kayak apa? Tak sabar gitu ya. Kapan kita diperintahkan perang gitu ya. Kemudian Allah turunkan ayat ini, surat ini. Ternyata begitu perang diwajibkan, orang-orang yang nakok yang bertanya-tanya itu ternyata yang pertama kali apa? Izin ya, kita ikut berperang. Maka Nabi itu pesan satu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah menantang ingin ketemu musuh. Faedah itu fasbiru wasbutu. Tapi kalau Allah takdirkan ketemu, jangan kabur, hadapi sabar. Jadi jangan nantang-nantang dimusuhin itu Allah tidak suka ya. Yang penting persiapan, Allah sudah takdirkan kalau ketemu, hadapi sabar. Itu perintahnya Rasulullah. Jangan sombong. Nah,
Surat itu turun sama tanya-tanya terus kapan diwajibkan perang. Ketika diwajibkan, sebagian mereka justru berbalik, bahkan mereka tidak terlibat dalam jihad. Terus itu asal nuzul versi yang kedua menurut Ibnu Katsir. Baik, ayatnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sudah kata Ibnu Katsir, saking seringnya dibahas, beliau mengatakan qad dalam kalam ala qoulihi ta'ala. Ya, ghairu marah bima agna an i'adatihi. Kalimat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim itu berulang bolak-balik oleh Allah di banyak surat. Ya, maka saya melihat tidak perlu diulang, dijelaskan dalam ayat ini tafsirnya. Begitu kata Ibnu Katsir ya. Saya melihat cukup penjelasan yang lalu ya, sudah menjelaskan tentang sabbaha. Intinya adalah bahwa semua makhluk itu adalah bisa bertasbih, bahkan termasuk yang menurut manusia itu benda mati. Ya, benda mati itu. Ya, benda mati itu artinya sesuatu yang kalau kita mengartikan air itu hidup atau mati? Air, mati ya. Jadi kan kalau yang hidup kan tumbuhan, hewan misalnya ya. Misalnya neraka, matahari, itu matahari itu makhluk hidup kan? Makhluk hidup kan? Ya kan? Tapi semua yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk, dan makhluk itu bertasbih kepada Allah. Bahkan kita pernah bahas tentang matahari. Matahari setiap tenggelam itu meminta kepada Allah diizinkan agar diizinkan besok kembali terbit. Setiap malam itu matahari meminta kepada Allah. Kalau sebuah hadis tapi menggambarkan itu. Itu menunjukkan berarti matahari bisa bicara. Bisa ya. Neraka juga sama bisa bicara nanti ya. Makanya ada ayat hari nanti kamu perlu belum neraka? Neraka menjawab kataku hari masih apa ada tambahan lagi ya Allah? Gitu kan? Itu ketika Allah menanyakan neraka masih mau atau enggak? Allah bukan nggak tahu, itu hanya untuk mengingatkan orang-orang kafir bahwa neraka itu nggak bisa penuh karena demikian luasnya. Bahkan penghuninya itu seperti segede gerhamnya itu segede gunung Uhud ya, betapa besarnya dan tidak pernah berhenti. Ini tentang tafsir sabbaha ya, tadi tidak perlu diulang dan tafsir. Masuk ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dan maksud jawabannya apa ini? OT, apa OT? Omong-omong tak benar, omong tak benar. OT ya. Baik, dulu NATO non action. Kalau itu only ya, ngomong tak apa ya? Kenapa kamu ngomong tak gitu ya? Kenapa kamu berbicara? Kenapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu hanya ngomong tak kamu kerjakan apa yang kamu omongkan gitu ya? Maka kita kalau bicara tentang sesuatu itu nanti dalam Islam itu ada adabnya. Termasuk ilmu itu ada adabnya. Salah satu adabnya ilmu adalah berusaha mengamalkannya. Ingkarun ala man ya'idu wahdan aw yaqulu qawlan. Ini kata Ibnu Katsir ini pengingkaran dari Allah. Allah membenci orang yang menjanjikan sesuatu dan tidak menepati. Kalau bahasa Jawa ini mana? Isu, gele, sore tempe bunyi lagu. Pokoknya malah gitu kan.
Allah mengingkari orang yang ingkar janji, membenci kepada orang yang ingkar janji. Tahu yang perlu kaulan, atau membenci orang yang ngomong tapi tidak menjalankan apa yang dikerjakan, diucapkannya. Bima sabata fi sahihaini, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang orang munafik, sudah hafal semuanya. Ayatul munafiqi salasun, tanda munafik itu ada 3. Idza wa'ada akhlafa, kalau mereka berjanji pasti ingkar. Wa idza hadatsa kadzdzaba, kalau mereka berbicara pasti bohong. Wa idza tumina khana, kalau mereka dipercaya pasti berkhianat. 1, 2, 3, kalau ada dalam diri seseorang pada jika munafik kholis, itu munafik kholis itu apa? Murni, artinya murni itu 24 karat asli gitu ya. Munafik tulen bahasa pasnya. Jadi kalau pembohong, ingkar janji, pengkhianat, ini munafik tulen. Dan munafik itu bukan sesuatu yang ringan. Bahkan Nabi SAW itu selalu untuk kemunafikan ini jelas sekali. Surat At-Taubah yang pernah kita bahas itu membongkar. Cuma munafik ada 2, nifak amali sama nifak i'tiqadi. Nifak amali itu ini. Jadi ada orang Islam kalau ngomong sering bohong. KTP-nya Islam, dia sholat, dia puasa bulan Ramadan, tapi sering kalau berjanji sering ingkar, dipercaya ya ini amal ini. Amal itu tidak menyebabkan kafir, murtad, bahkan tidak termasuk yang innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Pernah ada ayat yang dibahas orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Itu munafik yang i'tiqadi. I'tiqadi itu munafik yang keyakinan, benci Islam, dukung kafir, jelek-jelekan Islam, memuji agama kafir, senang orang Islam, kalah bangga dengan orang kafir. Itu termasuk i'tiqadi. Ada 10 pembagian iman. Ya, salah satunya adalah muwalatul kufar. Kalau ada perang, misalnya antara Hamas dengan Israel, dukung Israel, itu contoh, itu termasuk muwalatul kufar. Itu bisa berujung pada kekufuran. Kenapa? Itu jelas sekali mendukung kafir dibandingkan muslim. Ya. Terlepas Hamas itu kita nggak pernah tahu kan. Yang jelas yang kita tahu itu memperjuangkan apa? Ya, Islam. Ada yang ngomong tapi celananya isbal gitu ya. Jadi zaman perang itu kalau ada jin kayaknya lebih pas ya. Mungkin nggak babak atau jatuh ya. Kalau kena bom ya mungkin lebih selamat. Kalau banyak sesuatu yang begitu. Jadi sulit sekali kalau kita hanya melihat sudut pandang yang mungkin di tempat normal kondisinya tidak masalah diperdebatkan. Ya. Tapi di tempat-tempat yang tidak normal, artinya di tempat-tempat yang begitu, itu ibarat ada rumah yang kebakar. Ya. Kalau kita punya tetangga kebakaran, apa yang kita lihat? Dia ngajinya bukan sama ustaz saya, karena tidak perlu dibantu. Jadi orang yang waras, ketika ada tetangga kebakaran, tak perlu melihat siapa, di mana nasinya dan sebagainya. Kebakaran itu menimpa Palestina, maka siapapun bertanggung jawab apa memadamkan apinya, tanpa melihat latar belakang, ini siapa dan sebagainya. Kecuali kondisinya numpang tidak ada peperangan, tidak ada anjir dan sebagainya, ya, kita boleh mengamalkan sesuatu yang harus diperketahui. Allah mengingatkan ya, orang munafik itu dibenci oleh Allah karena mereka sering 3 kali berjanji hingga bicara bohong, dipercaya khianat. Ya. Ada satu lagi tambahan kata Rasulullah, 4-nya mereka kalau berselisih selalu apa? Ya culas. Culas itu apa ya?
licik kalau mereka mulai dalam sebuah kesepakatan selalu licik. Ayat ketiga, kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kaburamatan, apa terjemahannya? Kaburamatan, besar sekali kemurkaan dari Allah, ya, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini ditujukan untuk jihad fisabilillah. Jadi ada makna jihad. Apa makna jihad? Ngejar, toh yang tidak mantap, ya. Ngompori begitu sudah umur dia tidak mau bergabung. Allah sangat murka kepada model kayak orang begini. Ya. Adapun menyuruh orang dan dirinya tidak mengerjakan atau mencegah orang dari perbuatan buruk tapi dia melakukan, ayatnya bukan ini. Ayatnya nanti surat Al-Baqarah. Serupa ayatnya di pertama, ataqurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar, dan kamu sendiri mengerjakan kemungkaran itu? Afala ta'qilun. Apa ta'qilun? Bahasa kasarnya, otakmu itu di mana, gitu ya? Apa kamu tidak mikir, gitu? Saking kerasnya Allah kepada orang-orang yang ngajak orang lain tapi tidak mengerjakan, mencegah orang lain dari keburukan, maksiat, dia sendiri yang mengerjakan. Itu yang dibenci dengan ayat itu. Kalau ayat ini, amat besar kemurkaan Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan, khusus ini fil jihad, dalam bab jihad fisabilillah. Jadi ini mengkritik orang-orang munafik, ya, yang mereka dalam jihad hanya hotel ngomong tok, tetapi tidak berangkat, bahkan mereka yang selalu menebar pada kekhawatiran dan ketakutan di barisan muslim. Sementara ayat keempat jawaban, innallaha yuhibbu, Allah mencintai alladzina, orang-orang yuqatiluna, yang berperang fi sabilihi, di jalan Allah, shaffa. Shaffa itu di barisan yang rapi. Artinya perang itu ada komandonya. Bapak Ibu, jihad itu amal fardhi atau jama'i? Kalau fardhi itu mangkat dewi bisa. Memang ada dulu di zaman Nabi ada sahabat itu ini namanya Abu Basir. Abu Basir ini korban pertama peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu Nabi ngimpi satu malam, itu ngimpinya beliau umrah pertama. Setelah 7 tahun tinggalkan Mekah, beliau kangen banget sampai ngimpi. Nah, ngimpinya Nabi itu wahyu. Bangun itu beliau ngimpi itu betul-betul muhalikin al-musim, rambutnya semua digundul pakai pakaian ihram. Mereka menyembelih sembelihannya itu. Nabi bangun itu senang sekali ngomong sama sahabat, Allah mengizinkan kita untuk umrah. Makanya persiapan dan 4.000 lebih. Persiapan rapi, sudah, ya, nanti sudah jelas Nabi nggak perang tujuannya, karena nggak bawa senjata perang, hanya bawa pedang. Itu pedang untuk jaga diri. Jadi beda, ya, di Arab itu punya 2 pedang perang sama pedang safar. Ya, beda itu. Orang Jawa mungkin naik ngaret itu berperang, itu ngaret arit itu. Ngaret diajari rumput itu. Orang-orang begitu. Itu menunjukkan Nabi itu sama sekali tidak lihat perang, hanya ingin umrah karena kangen dengan Islam. Orang kafir tidak terima, maka dicegah Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sudah dekat banget dengan Mekah. Sebagai besar sahabat tidak bisa terima. Ibaratnya mereka mungkin bahasa Jawanya rawi-rawi lantas, malam-malam butuh tandung sampai sini. Ya, Nabi menerima
diskusi duduk Nabi, kemudian yang dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr, penulisnya ada di Nabi Talib. Ya. Nabi manut karena Allah yang memerintahkan. Poinnya satu, ya. Tahun ini muslimin tidak boleh umrah atau haji, masuk Mekah tidak boleh, ditunda tahun depan. Wah, ini poin ini sudah dijengkel semua sahabat kecuali satu yang tidak jengkel. Siapa? Abu Bakar. Hanya bertanya, ini perintah Allah ya Rasulullah? Ya. Ya. Sudah bagi Abu Bakar selesai. Kalau Umar masih tanya, jenengan Rasulullah kan? Iya. Kita benar kan? Iya. Musuh salah kan? Iya. Kafir kan? Iya. Kenapa kita tunduk sama orang kafir gitu kata Allah. Tapi hanya atas ini perintah apa? Poin pertama jelas bikin jengkel ya. Poin kedua ini ada hikmahnya. Poin kedua bikin jengkel lagi. Kalau ada orang kafir ya pengen bergabung ke Madinah masuk Islam, ya wajib ditolak, kembalikan ke Mekah. Kalau ada penduduk Mekah pengen masuk Islam wajib ditolak. Tapi kalau ada penduduk Madinah yang pengen kembali ke Mekah wajib difasilitasi. Wanita tambah geram sahabat. Jadi kan merugikan sekali kan. Tapi Nabi selalu iya gitu ya. Ada 10 poin. Nah, pas perjanjian selesai kita datangani Suhail bin Amr, Rasulullah, Abu Bakar, Ali yang ditulis Nabi, iya sepakat. Baru sepakat tanda tangan ada anak muda masuk Islam, kabur dari rumahnya di Mekah. Ternyata itu anaknya Suhail bin Amr. Sudah tadi yang diplomat tadi ya. Langsung Suhail berlindung Rasulullah, lindungi saya, selamatkan saya. Ya. Suhail langsung menangis, Muhammad, ini ujian pertama untukmu. Ya. Kesepakatan poinnya, kalau ada penduduk Mekah masuk Islam wajib ditolak. Rasulullah, iya, saya sepakat. Ya. Ngomong ke Abu Bashir, saya tidak bisa menolongmu, sabar, semoga ada solusi untukmu. Ya. Sudah dipukul di depan kita, Abu Bashir dan mengatakan apa? Tapi dosanya mati dipukul semua. Ya, al-muslimu dan al-muslimin kata Rasulullah, orang Islam itu terikat dengan angkatnya disepakati. Wah, itu ujian tidak bertanggung-tanggung. Perjanjian sama kafir itu tidak apa-apa, dikhianati tidak, Nabi tidak pernah. Karena Nabi itu pernah utang sama Yahudi juga, dikemplang oleh Rasulullah. Apa yang tidak sah dia tak boleh. Ya Rasulullah yang dibayar semua sama. Apalagi sama Muslim malah mempelai. Ada dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah, meskipun taubatan nasuha, meskipun zikir, meskipun sudah sungguh-sungguh bertobat. Dosa apa itu? Tak bayar utang. Jadi dosa zikir tak mempan, ya. Sedekah tak mempan. Ya, ada satu solusinya, dibayar. itu tentang dosa. Oh ya, tapi tentang enggak ada dosa yang bisa diampuni. Bahkan jihad tidak bisa membuat dosanya diampuni. Mencari satu aja, coba kita matul wali dulmun, menunda membayar ketika mampu, dari itu dosa. Ya, merugikan orang lain. Kembali ke tadi itu, akhirnya Abu Basir betul Rasulullah balik ke Madinah. Suhail dibawa ke Mekah lagi. Ternyata beberapa hari berikutnya Nabi SAW sudah kabur. Suhail Abu Basir kabur sampai Madinah. Ujian kedua bagi Rasulullah. Ya, kira-kira Rasulullah apakah melindungi atau tidak? Tidak. Maaf, saya tidak bisa menerima Abu Basir. Ya, tetap sebagai Muslim
Muslim kita terima, tapi menampungmu mengkhianati perjanjian. Saya bisa menampungmu, kamu kembali ke Mekah. Semoga Allah berikan jalan. Sebegitunya Rasulullah memegangi apa? Perjanjian. Ya. Jadi Rasulullah sangat luar biasa. Ya, amanahnya, janjinya nggak pernah tidak pernah dikasih. Bahkan beliau pernah ketika belum jadi Nabi itu bolak-balik sekarang COD ya. COD ditunggu nanti Rasulullah janjian pagi sampai pagi lagi gitu ya. Ya. Begitu datang orangnya itu, saya lupa gitu. Kamu merepotkan atau sesuatu ada di bukunya saya selama ini. Tapi COD ditunggu karena nggak ada HP kan, kayaknya bisa batal gitu. Tapi tunggu sampai itu contoh amanah luar biasa dari Rasulullah. Akhirnya siapa sih Abu Basir itu nggak pulang ke Mekah, dia buat apa? Buat markas. Ternyata yang selesai dengan Abu Basir itu banyak beberapa anak muda ya. Terus kita nggak balik ke Mekah dan kita nggak maksa Rasulullah untuk masuk Madinah. Kita buat markas di sini. Markas itu jalur perdagangan antara Mekah dengan Madinah, dengan Syam. Terus dikuasai dengan namanya apa? Perompak, perampok. Akhirnya betul, setiap ada orang kafir jaga dirampok, ya, dirampas, dibunuh. Ya. Akhirnya jalurnya nggak pernah aman. Nah, akhirnya apa? Orang kafir meminta kepada Rasulullah poin kedua dihapus. Ya. Orang Mekah yang pengen masuk ke Madinah dipersilahkan, tidak ditolak. Jadi contoh ya, ada banyak peristiwa kita ambil hikmahnya. Satu, Rasulullah sangat disindir. Yang kedua, pasti ada solusi setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah membiarkan hamba-hamba yang baik, yang tawakal, yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul begitu ajarkan Hudaybiyah itu, masya Allah, semua yang dikerjakan oleh Allah baik. Ya, meskipun ada dalam pikiran manusia nampak buruk, merugikan dan sebagainya. Ya. Ini yang tadi ya tentang tambahan keterangan dan perjanjian Allah, perjanjian Rasulullah dengan orang-orang kafir. Sebegitu yang lebih disiplin. Bahkan ketika Yahudi mau ditunjukin sesuatu kan mereka nggak mau tunjukin tapi pakai rihan. Apa rihan? Apa bahasa sekarang? Gadai, apa gadai? Agunan. Kamu mau pinjam, nggak punya agunan, saya nggak mau pinjam, nggak percaya yang bisa Rasulullah. Sampai Rasul pulang ambil baju orangnya itu dibuat apa? Agunan jaminan. Sampai Nabi meninggal belum terus aja nanti termasuk nanti bagian dari kewajiban itu sebelum warisan dibagi ada dua yang harus dilaksanakan. Apa? Yuso biha audan, nama wasiat dilaksanakan. Yang kedua menyelesaikan hutang. Baru wasiat boleh, baru warisan boleh dibagi. Selama hutang belum dibayar, wasiat belum diberikan, warisan tidak boleh dibagi. Jadi warisan boleh dibagi setelah dua kali diberikan wasiat dan bayar hutang. Baik, itu keterangan tambahan tadi. Karena hukumnya itu maksus seperti bangunan yang rapi. Allah mencintai orang yang berperan sofa. Tadi ya, pertanyaannya jihad amal fardhi atau jama'i? Jama'i. Artinya ada pemimpin, ada pasukan. Kita kalau membicarakan tentang perang Uhud itu secara kasat mata kalah. Kenapa kalah? Tidak kompak, disiplin, tidak kompak, tidak taat dengan perintah komandan. Di dalam Islam itu taat kepada komandan itu mutlak. Ya, makanya kalah itu bukan karena Allah nggak mau, tapi untuk beri pelajaran. Kalian kalah karena nggak taat. Ya, itu barisan, nggak satu komando. Ya, sampai sahabat itu ketika Rasulullah
pesen ya, ada peristiwa begini, sampah terus harusnya gini, dan pesennya begini, pesan Nabi, jangan kalian saya utus ke Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sebagian memahami saklek, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berarti tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sudah sore, sudah lewat waktu asar, sebagian sahabat akhirnya tetap sholat asar meskipun belum sampai Bani Quraidah. Sebagian tidak mau sholat asar selama belum sampai Bani Quraidah, maka mereka sampai Bani Quraidah menjelang maghrib dan sholat asarnya sudah agak maghrib. Keduanya kemudian berdebat. Ya. Kan perintahnya Rasulullah jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi yang sholat asar sebelum saya Bani Quraidah kan perintahnya Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta, jaga sholatmu dan khususnya sholat asar. Ya. Berarti sholat yang paling bagus sholat di awal. Keduanya punya argumen, pulanglah ke Madinah, mereka masih debat. Rasulullah tidak menyalahkan keduanya, karena keduanya benar, beristihad. Yang satu ketika itu mementingkan sholat di awal waktu, yang satu mementingkan perintah pokoknya sebelum masuk Bani Quraidah jangan sholat. Karena ini bukan soal perang, tapi tidak menyalahkan. Ini soal fikih, ya kan? Sholat ini. Nah, kecuali perang, pernah satu ada soal perangan debat antara Amr bin As dengan sahabat yang dijamin surga, namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Debat itu, ya. Allah itu perang dari Salsul. Rasulullah mengutus komandannya adalah Amr bin As, tapi kewalahan, kemudian dikirim pasukan yang lebih gede, pasukan tambahan. Pemimpinnya Abu Ubaidah bin Jarrah, ketemu si keempat. Ya. Keduanya punya pendukungnya Amr bin As mengatakan komandannya Amr, karena memang sejak awal yang diutus jadi komandan Amr bin As. Pendukungnya Abu Ubaidah nggak bisa, pasukan kami lebih besar, komandannya adalah Abu Ubaidah itu cara menggunakan itu nggak bisa debat. Masya Allah, kadang begitu ya, pendukungnya terdebat, yang didukung biasa saja. Gitu kan, Rasul sering sekali apa geger, padahal elitnya ramai, gitu ya. Jadi begitu Abu Ubaidah dengan legowo mengatakan, ya saya hanya pasukan tambahan, saya baiatnya terikat dengan engkau Abu Ubaidah. Sudah selesai itu. Jadi tidak Abu Ubaidah justru mau memang benar pasukan lebih banyak yang cerita. Ini menunjukkan ya, sahabat itu disiplin. Komandannya Abu meskipun Abu Ubaidah itu secara kemuliaan lebih mulia, kenapa? Itu al-ashraf al-mubasysyrah bil jannah. Satu dari 10 sahabat yang dijamin surga itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu levelnya sahabat itu berlevelnya ke Taubatot namanya. Ya, kedudukannya itu paling tinggi itu 4 khalifah. Kalau 4 paling tinggi itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baru 10 yang dijamin surga. Baru berikutnya itu perang Badar. Baru berikutnya ada Ridwan. Baru nanti perang Uhud begitu ya. Terakhir itu orang yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Itu grade-nya paling bawah. Makanya ketika Khalid bin Walid pernah berdebat dengan Abdullah bin Mas'ud, bahkan melontarkan kalimat negatif kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi marah. Beliau menegur Khalid, jangan mencela sahabat saya. Ucapan itu di hadapan Khalid seakan-akan Khalid bukan sahabat Nabi. Demi Allah, wahai Khalid, kamu menginfakkan emas segede gunung Uhud, dan Abdullah bin Mas'ud infak emas segenggam tangan, pahalamu tidak ada separuhnya
pahalanya Abdullah bin Mas'ud. Kamu masuk Islam setelah Fatu Mekah, ini masuk Islam dulu ketika belum hijrah. Jauh namanya belajarnya makomnya. Ya. Tapi demikian para sahabat itu biasa konflik begitu ditanya Rasulullah duduk, ya duduk. Bilal itu pernah dia sama Abu Dhar Al-Ghifari. Biasa kita aja kan cocok sama orang kan biasa ya. Kemuncul ngomong Abu Dhar itu saya cekelnya itu kemuncul ya udah sauda gitu. Dasar orang hitam gitu. Kalimat itu meskipun bilang itu cekel gitu. Tak tanda ke Rasulullah ini kalimat jahiliyah. Dan begitu di Quran kan apa kalimatnya ya bihaladina amanu la yasfar kaum minkum ahli kaum orang beriman jangan merendahkan orang lain. Begitu kata kamu Rasulullah marah. Bukan ya, dikatakan ini kalimat yang sangat buruk ya. Bahkan kalau ini dicelupkan ke lautan akhirnya menjadi benar-benar ketakutan berdosok di hadapan Bilal, kaki itu diangkat pakai tidak kepalanya ya, saya pokoknya kamu bangun sebelum kamu injak kepala saya. Begitu ya makom sahabat itu berbeda level. Apakah kalau sudah dipilih oleh Rasulullah sebagai pemimpin, mereka taat bisa. Allah mencintai orang yang berperang dalam satu barisan rapi seperti sebuah bangunan yang kokoh. Artinya bahwa jihad itu bukan amalan para jihad. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah salah satu yang kamu mau milih. Ada 3 golongan yang Allah bangga kepada mereka. Pertama, ar-rajulu yaqumu minal lail. Allah bangga kepada seorang laki-laki yang bangun di waktu malam. Itu betul hadisnya. Allah setiap melihat muslim tahajud membanggakan dan malaikat apapun malam-malam bangun. Allah lebih bangga lagi kalau membangunkan istrinya. Ya, kemudian istrinya bangun, wah itu dibanggakan oleh Allah. Atau seorang perempuan bangun di malam hari, dia bangunkan suaminya dan bangun. Allah sangat bangga kepada kedua suami istri. Yang pertama itu. Yang kedua, wal qaumu idza saffu shalah. Allah bangga dengan orang yang sholat berjamaah. Di barisan yang rapi, rapat, lurus. Makanya Rasul itu setiap mau sholat mesti komando sabu wa'tadilu, sabu subuh. Ayo rapatkan dan lurus. Ya, jadi harusnya begitu imam itu sebelum sholat komando ingatkan, jangan langsung mulai maka cepat-cepatan diserincak ya. Yang terakhir, wal qaumu idza saffu lil kitab. Allah bangga dengan pasukan perang yang di barisan yang rapi. Ya, 3 golongan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang bangun di malam hari itu tahajud, lelaki yang sholat berjamaah di masjid dengan rapi, lelaki yang berada berjihad di barisan yang rapi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin sahih. Hadis ini riwayat Ibnu Majah sanadnya hasan. Sebagian mengatakan sahih. Ya. Artinya di sini makbul diterima sebagai hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai ayat ke-4. Ya, jadi ini bab tentang amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah jihad di sabilillah. Berikutnya nanti tentang Nabi Musa alaihissalam ayat kelima. Nabi Musa dan pembangkangan Bani Israel, berikut Nabi Isa dan pembangkangan pengikutnya yang tidak setia dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis.